Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu, udara masih lembab bekas hujan semalam. Matahari malu-malu menyibak kabut tipis yang menyelimuti jendela kamarku. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, mata sembab, pipi panas akibat tangis yang tak kunjung reda sejak semalam. Rumah ini terasa lebih dingin dari biasanya, bukan karena cuaca, tapi karena hatiku yang perlahan membeku. Namaku Rina. Aku seorang istri, atau setidaknya dulu begitu. 3 tahun lalu, aku menikah dengan Damar. Lelaki yang dulu kucinta sepenuh hati, kuberikan segalanya, termasuk diriku sendiri. Kami menikah karena cinta, atau setidaknya itu yang aku yakini waktu itu. Tapi cinta, jika tak dijaga dengan ketulusan, bisa menjadi luka yang menganga. Damar awalnya sosok lelaki yang lembut, perhatian, dan hangat. Ia memelukku setiap pagi, mengecup keningku sebelum berangkat kerja, dan selalu membawakan oleh-oleh kecil sepulangnya. Hari-hari kami dipenuhi canda dan obrolan ringan tentang masa depan. Kami merencanakan rumah impian, anak pertama, dan perjalanan ke luar negeri. Tapi semua itu hanya bertahan sebentar, terlalu sebentar. Perubahan mulai terasa 6 bulan setelah menikah. Damar mulai sering pulang malam. Awalnya ia bilang lembur, lalu rapat mendadak. Lalu bos memintanya menemani klien. Aku percaya. Aku memang bodoh, terlalu mencintainya hingga tak bisa membaca gelagat aneh dari matanya yang mulai tak berani menatapku lama-lama. Yang membuatku hancur bukan hanya perubahan sikapnya, tapi permintaan yang mulai sering ia ajukan padaku. Permintaan yang awalnya terdengar sepele, seperti mengenakan pakaian tertentu di rumah, berdandan lebih sering, memasak makanan kesukaannya. Aku menurut. Tapi permintaan itu lama-lama berubah jadi tekanan. Ia mulai mengatur segalanya, bahkan cara aku tertawa. Puncaknya adalah malam ketika ia pulang dengan bau parfum wanita yang asing. Aku diam, menahan detak jantung yang berdegup terlalu kencang. Ia masuk kamar tanpa menatapku, duduk di kursi, lalu berkata dengan suara datar. "Kau harus mulai berubah, Rin. Aku lelaki. Aku punya kebutuhan. Kalau kau tak bisa memenuhinya, aku akan mencarinya di luar." Aku terdiam. Kata-katanya seperti tamparan. Hatiku merintih, tapi bibirku terkunci. Aku mencoba menjelaskan, mencoba mengatakan bahwa aku sedang tidak siap secara mental, bahwa aku punya luka batin dari masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi Damar tak peduli. Ia bilang aku terlalu banyak alasan, tak bisa menjadi istri yang sebenarnya. Malam-malam berikutnya menjadi neraka bagiku. Ia tak lagi bicara manis. Kata-kata kasarnya mulai keluar. Ia menyebutku beban, perempuan dingin, wanita yang tak tahu diri. Ia membandingkanku dengan perempuan lain. "Lihat Lia, istri Ferry. Pintar melayani suami, makanya suaminya betah di rumah," katanya suatu malam. Aku hanya bisa menunduk, menyembunyikan air mata. Aku ingin menjelaskan, tapi suaraku seakan tak punya arti di hadapannya. Tubuhku gemetar setiap kali mendengar langkah kakinya di malam hari. Aku tak tahu apakah malam itu ia akan marah, membentak, atau memaksaku memenuhi keinginannya yang belum siap kuterima. Aku mencoba mencari bantuan. Aku datang ke seorang psikolog diam-diam. Aku bercerita tentang trauma masa kecilku, tentang kekerasan yang kulihat dalam rumah tangga orang tuaku dulu, tentang bagaimana semua itu membuatku takut. Tapi setiap kali aku hendak menyampaikan semua itu ke Damar, ia hanya menghela napas panjang dan berkata, "Berhentilah cari alasan, aku lelaki, aku punya hak." Lalu hari itu datang, hari di mana aku benar-benar dihancurkan. Ia pulang lebih cepat dari biasanya, membanting pintu, melempar tasnya ke sofa, dan menatapku dengan mata merah. "Rin, aku sudah capek. Kau terlalu keras, kepala.
Aku tak bisa lagi bertahan dengan perempuan seperti kamu, katanya dengan nada penuh kemarahan. Apa maksudmu, Dam? Tanyaku pelan, mencoba menahan tangis. Aku ceraikan kamu, kita selesai. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Kata itu, yang dulu hanya kutonton dalam sinetron, kini dilemparkan padaku begitu saja. Tanpa jeda, tanpa empati. Ia bahkan tak memberi ruang untukku bicara. Ia langsung keluar, meninggalkanku dengan secarik surat talak yang sudah ditandatanganinya. Sejak hari itu, aku tak pernah melihatnya lagi. Tapi yang lebih menyakitkan bukan kepergiannya, melainkan kata-katanya yang menyebar ke telinga orang-orang. Ia bilang, aku istri durhaka, tak bisa memuaskan suami, wanita dingin tak bergairah. Ia menuduhku membuatnya menderita, memaksanya mencari kebahagiaan di luar. Bahkan keluarganya ikut menyudutkanku. Ibu mertuaku menghubungiku hanya untuk berkata, "Sudah kuduga kau tak akan bisa jadi istri yang baik. Kau terlalu banyak alasan. Damar pantas dapat yang lebih baik." Aku ingin berteriak. Aku ingin menjelaskan bahwa aku tak pernah menolak Damar, karena aku tak cinta, tapi karena aku terluka. Tapi tak ada yang peduli pada suara perempuan yang sudah diceraikan. Dalam budaya, kami perempuan selalu disalahkan. Teman-temanku menjauh. Mereka tak ingin dekat-dekat denganku, karena takut terpengaruh. Lingkungan menganggapku perempuan gagal, aib bagi keluarga. Beberapa tetangga bahkan mulai berbisik setiap kali aku lewat. Aku jadi bahan gunjingan. Itu dia, perempuan yang tak bisa melayani suaminya, begitu kata mereka. Malam-malamku menjadi panjang dan sepi. Aku duduk memeluk bantal, menatap langit-langit, bertanya pada Tuhan. Apa aku memang seburuk itu? Apa salahku sebesar itu sampai harus dihukum seperti ini? Aku mencoba bangkit. Aku ikut kelas terapi, menulis jurnal, mulai mencari pekerjaan agar bisa berdiri sendiri. Tapi luka batin tak sembuh secepat itu. Bekasnya tetap ada. Terlebih ketika kata-kata yang menyakitkan terus diputar ulang oleh otakku. Suara Damar masih terngiang. Kau gagal jadi istri. Suatu siang, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Ternyata Damar. Rin, aku dengar kau masih bicara soal perpisahan kita. Sudahlah, jangan memalukan dirimu sendiri. Kau memang tak layak. Tanganku gemetar. Pesan itu singkat, tapi seperti pisau yang menusuk ulang luka lama. Aku tak membalas. Tak ada gunanya. Apapun yang kukatakan hanya akan jadi bahan tertawaan. Namun hari itu aku sadar, Damar tak hanya menceraikanku, ia melaknatku. Ia ingin aku percaya bahwa aku tak berguna, bahwa aku perempuan rusak yang tak pantas dicintai. Ia ingin aku hancur, tapi tidak. Tidak lagi. Aku mulai menuliskan kisahku sendiri. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyembuhkan. Aku ingin perempuan lain tahu bahwa tak memenuhi keinginan suami bukanlah dosa. Apalagi jika itu berkaitan dengan luka dan trauma yang belum selesai. Aku ingin mereka tahu bahwa perempuan berhak berkata tidak, berhak didengar, berhak dicintai tanpa syarat. Aku tak tahu kemana hidupku akan berjalan selanjutnya. Tapi aku tahu satu hal. Aku sedang berjuang, bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk berdiri dengan kepala tegak. Meski hatiku masih luka, aku mulai belajar menerima diriku sendiri, tanpa harus menuruti keinginan siapapun. Termasuk lelaki yang pernah kucintai sepenuh hati, tapi menghancurkanku tanpa ampun. Meski hatiku masih luka, aku mulai belajar menerima diriku sendiri, tanpa harus menuruti keinginan siapapun. Termasuk lelaki yang pernah kucintai sepenuh hati, tapi menghancurkanku tanpa ampun. Namun ternyata, proses menerima diri bukanlah perjalanan yang sunyi. Ia dipenuhi gelombang pasang emosi yang datang tak terduga. Ada hari di mana aku merasa kuat, bisa tertawa bersama langit senja dari balik jendela kamar kecilku. Tapi ada hari-hari gelap, saat suara-suara dari masa lalu kembali bergema, mencengkeram dadaku hingga sesak. Kadang, aku terbangun dengan napas terengah, berkeringat, seperti habis dikejar bayangan Damar yang tak mau pergi dari pikiranku. Sore itu aku duduk di ruang tamu kecil kontrakan yang kusewa setelah keluar dari rumah Damar.
Hujan turun perlahan, menabuh atap seng seperti melodi kesedihan yang akrab. Teleponku berdering. Nama yang tertera membuat jantungku tercekat. Ibu Damar. Kupandangi layar itu selama 5 detik yang terasa seperti selamanya. Jemariku gemetar saat menyentuh ikon hijau. Halo, suaraku lirih. Di seberang, terdengar suara yang tak asing, namun selalu terasa menusuk. Rina, aku tak tahu harus bilang apa, tapi Damar masuk rumah sakit. Aku diam. Damar masuk rumah sakit? Harusnya aku tidak peduli. Harusnya aku merasa tenang, atau bahkan puas. Tapi hatiku berontak. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari hidupku yang pernah begitu besar. Luka ini pun masih ada karena dia. Apa yang terjadi? Tanyaku akhirnya. Dia kecelakaan. Motornya tertabrak mobil. Kepalanya terbentur cukup keras. Dia sempat koma beberapa jam. Seketika, kenangan akan Damar menyerbu. Senyumnya saat pertama kali melamarku. Tangannya yang dulu begitu lembut menggenggamku. Tapi juga suara kerasnya saat menyebutku istri tak berguna. Tatapan dinginnya saat menyerahkan surat cerai. Campur aduk. Aku terdiam lama, hingga suara di seberang memanggil lagi. Rina, dia menyebut namamu saat sadar. Berkali-kali. Aku tak tahu harus merasa apa. Apakah ini semacam permainan takdir? Atau sekadar efek trauma di kepalanya? Tapi satu hal yang aku tahu pasti. Hatiku kembali dilempar ke jurang emosi yang dulu dengan susah payah ku coba hindari. 3 hari aku bergulat dengan batin. Antara ingin tahu kondisinya, dan takut jika ini hanyalah cara semesta menyeretku kembali ke lubang yang sama. Tapi akhirnya, rasa penasaran menang. Aku pergi ke rumah sakit. Di ruangan ICU yang kini sudah berubah jadi ruang rawat inap biasa, kulihat sosok yang dulu ku kenal begitu gagah, kini terbaring lemah. Kepalanya diperban, lengannya digips. Matanya terbuka setengah, menatap langit-langit. Aku berdiri di ambang pintu. Tak bisa masuk. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Tiba-tiba, ia menoleh pelan. Tatapan itu, tatapan yang dulu membuatku jatuh cinta, kini seperti hantu dari masa lalu. Rina? Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Aku ingin menjawab, tapi bibirku keluh. Akhirnya aku hanya mengangguk. Ia mencoba tersenyum, tapi hanya setengah bibirnya yang bergerak. Maaf. Katanya, napasnya terputus. Aku jahat padamu. Jantungku mencelos. Kata itu, yang bertahun-tahun ingin ku dengar, kini meluncur pelan dari mulut yang sama yang dulu melukaimu habis-habisan. Tapi mengapa tidak? Ada lega? Mengapa justru dadaku sesak? Aku duduk perlahan di kursi di samping ranjang. Tidak menyentuhnya, hanya menatap. Lama. Diam. Aku melihat keriput halus di sudut matanya, rambutnya yang mulai menipis, tubuhnya yang lemah tak berdaya. Kenapa sekarang? Tanyaku pelan. Ia menutup matanya. Karena aku merasa Tuhan sedang menghukumku, dan wajahmu datang terus di kepalaku. Mungkin karena aku belum benar-benar minta maaf. Maaf? Ulangku. Sedikit lebih tajam, ia membuka mata, menatapku dengan rasa bersalah yang entah tulus atau tidak. Aku menyesal, Rin. Semua yang aku lakukan ke kamu. Semua kata-kata kasarku. Aku tak pernah berniat menyakitimu, sungguh. Aku menahan air mata. Damar tak tahu bahwa luka yang ditinggalkannya lebih dalam dari sekadar kata-kata kasar. Ia melumat harga diriku, mempermainkan keyakinanku sebagai perempuan, mematahkan jiwaku. Kau tahu, Dam, kataku akhirnya. Maaf itu seperti benih. Butuh tanah yang subur untuk bisa tumbuh. Tapi yang kau tinggalkan padaku cuma tanah kering, penuh batu. Kau taburi racun di sana. Sekarang kau berharap maafmu bisa tumbuh jadi bunga? Ia terdiam. Nafasnya semakin berat. Aku berdiri, mendekat ke jendela, menatap langit kelabu. Aku tidak ingin membalas dendam. Tapi aku juga tak ingin memberi harapan palsu. Aku sudah terlalu lama mencoba mengerti orang lain tanpa pernah benar-benar dipahami. Aku datang bukan untuk membalasmu,
kataku pelan. Aku datang karena aku ingin menutup luka ini sendiri. Aku ingin melihatmu dan mengatakan langsung bahwa aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak akan kembali. Ia terisak. Mungkin tangisnya jujur, tapi hatiku sudah terlalu letih untuk kembali percaya. Sebelum aku keluar dari ruangan itu, ia memanggilku pelan. Rina, kalau waktu bisa diulang. Aku menoleh, menatapnya untuk terakhir kali. Sayangnya, waktu tak bisa diulang. Dan aku bukan perempuan yang sama lagi, Dam. Aku melangkah keluar, menutup pintu dengan tenang. Tangisku tumpah begitu kaki keluar dari bangsal. Tapi bukan karena Damar. Bukan karena luka lama. Aku menangis karena akhirnya aku bisa berdiri, bisa berkata tidak, dan tidak merasa bersalah karenanya. Aku berjalan keluar rumah sakit, menembus hujan gerimis. Setiap tetes air di wajahku seolah membersihkan sisa-sisa kenangan pahit. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas, meski jalan ke depan masih panjang dan kabur. Tapi aku siap. Aku siap memulai hidupku yang baru, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk bertahan, meski harus terluka terlebih dahulu. Dan hidup, seperti hujan ini, mungkin tak selalu cerah, tapi setelah hujan, selalu ada udara yang lebih segar menunggu. Aku ingin berjalan ke sana, pelan-pelan, dengan hatiku sendiri. Aku ingin berjalan ke sana, pelan-pelan, dengan hatiku sendiri. Namun hidup, sebagaimana jalannya tak pernah bisa sepenuhnya diprediksi, kembali mempermainkanku. Tepat ketika aku merasa mulai membangun pondasi baru dalam diam, badai kecil lain datang menerpa. Kali ini, bukan dari Damar, bukan dari masa lalu yang sudah kusapu, tapi dari kenyataan pahit yang menamparku di depan wajah. 2 minggu setelah pertemuan di rumah sakit itu, aku menerima surat panggilan dari pengadilan agama. Awalnya aku bingung, bukankah urusan cerai kami sudah selesai? Tapi setelah membaca lembaran surat itu dengan lebih teliti, mataku terbelalak. Damar menggugat harta Ganagini. Ia menuntut pembagian aset, termasuk rumah kecil yang saat ini kutinggali, dan sebagian tabungan yang selama ini kukumpulkan sendiri dari pekerjaan sampinganku. Tanganku gemetar. Nafasku terhenti sesaat. Otakku berputar mencari alasan. Untuk apa semua ini? Bukankah ia sudah selesai dengan hidupku? Mengapa setelah meminta maaf, mengucap sesal, dan memanggil-manggil namaku saat sekarat, kini ia justru berusaha mencabut sisa-sisa yang kumiliki? Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di meja makan, menatap tumpukan surat sambil sesekali mengusap air mata yang jatuh tanpa permisi. Aku merasa seperti dipermainkan oleh semesta, oleh takdir, dan oleh lelaki yang pernah kupercaya sepenuh hati. Aku teringat kata-katanya di rumah sakit. Aku menyesal. Kata-kata yang kini terasa seperti racun manis, janji palsu yang hanya untuk melembutkan pertahananku sebelum ia kembali menikam. Rasa marah, kecewa, dan muak bercampur menjadi satu. Tapi di balik semua itu, aku juga merasa bodoh. Karena meski sudah ku tahu siapa Damar sebenarnya, aku masih percaya pada matanya yang lemah itu, pada tangis palsunya. Aku masih berharap ada sisa manusia dalam dirinya. Ternyata tidak. Ia tetap Damar yang dulu, penuh topeng, manipulatif, dan rakus. Hari persidangan tiba. Aku datang dengan langkah mantap, mengenakan pakaian sederhana dan jilbab abu-abu yang dulu kubeli dari sisa uang les privat. Damar duduk di seberang, mengenakan kemeja, putih seperti malaikat yang pura-pura bersih. Senyum simpul menghiasi bibirnya. Ia bahkan sempat mengangguk kecil padaku, seolah kita sedang bertemu di sebuah reuni sekolah, bukan ruang sidang pengadilan. Kupegang erat tas kecilku, mencoba menguatkan diri. Di hadapan majelis hakim, pengacaranya berbicara panjang lebar tentang kontribusi Damar selama pernikahan. Tentang bagaimana ia membeli rumah, mencicil motor, dan bahkan membantu keuangan keluarga kecil kami. Aku duduk diam, mendengarkan semua kebohongan itu sambil menggigit bibir. Aku tahu aku bisa membantah. Aku punya bukti, kwitansi, bahkan laporan keuangan yang selama ini kusimpan dengan rapi.
Tapi yang paling menyakitkan bukan gugatan itu, melainkan fakta bahwa ia masih ingin menghancurkanku, bahkan setelah aku tak lagi menjadi miliknya. Setelah sidang selesai, kami keluar dari ruang pengadilan. Damar berjalan ke arahku, seperti tak terjadi apa-apa. "Rin, aku harap kamu ngerti. Ini cuma soal hak, bukan pribadi," katanya datar. Aku menatapnya, dalam-dalam. "Hak?" ulangku pelan. "Apa yang kau tahu tentang hak, Dam? Kau pikir hak itu hanya soal uang dan rumah? Bagaimana dengan hakku dulu untuk dicintai tanpa tekanan? Hakku untuk merasa aman di rumah sendiri? Hakku untuk tidak dihina setiap malam hanya karena aku tak bisa memenuhi keinginanmu?" Ia menunduk. Tapi aku tahu itu bukan penyesalan. Hanya bentuk lain dari canggung karena ia tak menyangka aku akan berbicara sekeras itu. Aku sudah lelah jadi perempuan yang diam, sudah muak jadi korban yang menerima segalanya dengan kepala tertunduk. "Kalau kamu merasa ini adil, ambillah. Ambil semua yang kamu inginkan," lanjutku. "Tapi ingat, Dam, yang kamu renggut dariku bukan sekadar rumah atau uang. Kau mencuri rasa percaya diriku, dan itu tak bisa kau ganti." Aku berjalan menjauh tanpa menoleh. Tangisku jatuh lagi, tapi tidak selemah dulu. Tangis ini bukan karena aku kalah, tapi karena aku berhasil mengatakan apa yang selama ini terkubur dalam dada. Beberapa hari setelah itu, aku kembali ke kontrakan. Tempat itu memang sempit dan tak semewah rumah yang dulu kami bangun bersama, tapi tempat ini penuh ketulusan. Tak ada suara bentakan, tak ada ejekan, tak ada jejak Damar. Hanya aku dan diriku sendiri. Suatu malam, aku duduk di depan cermin. Menatap wajahku yang mulai terlihat lebih tegar. Aku mengingat lagi semua hal yang kulewati. Dari malam-malam mencekam di kamar tidur, tatapan sinis mertua, tumpukan surat gugatan, hingga langkah kaki yang perlahan mulai menemukan ritmenya. Aku membuka laci, mengeluarkan selembar foto lama. Foto saat aku dan Damar baru menikah. Wajah kami masih penuh harapan. Tapi kini aku melihatnya dengan cara yang berbeda. Dulu aku menyalahkan diriku karena pernikahan itu gagal. Tapi sekarang aku tahu, aku bukan gagal. Aku justru berhasil keluar dari hubungan yang merusak. Aku selamat, ku sobek perlahan foto itu. Bukan karena benci, tapi karena aku siap menutup bab itu dalam hidupku. Aku ingin menulis kisah baru tentang perempuan yang terluka tapi tidak hancur. Tentang seseorang yang sempat hilang, tapi kini sedang kembali menemukan dirinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidur dengan tenang, tanpa mimpi buruk, tanpa bayang-bayang Damar. Hanya keheningan dan secercah harapan kecil bahwa mungkin esok hari aku akan mulai benar-benar hidup. Hanya keheningan dan secercah harapan kecil bahwa mungkin esok hari aku akan mulai benar-benar hidup. Namun ternyata harapan tak selalu datang dengan cahaya. Kadang ia muncul dalam bentuk ujian baru, yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih mengguncang dari yang pernah kurasakan sebelumnya. Esok harinya, tepat ketika matahari baru menampakkan sinarnya di balik tirai jendela, sebuah pesan masuk ke ponselku. Pengirimnya tak kukenal, hanya nomor acak, tapi isinya membuatku menggigil seperti terjebak dalam musim dingin yang tak pernah kukenal di negeri ini. "Kamu pikir kamu sudah bebas dari Damar? Hati-hati, Rina. Dia tidak akan melepaskanmu. Semudah itu," aku tertegun. Pesan itu datang tanpa suara, seperti bisikan setan di telinga kanan. Jantungku berdetak tak beraturan. Siapa ini? Kenapa mereka menggangguku? Apakah ini Damar lagi? Atau seseorang yang sengaja disuruh untuk menghancurkan sisa-sisa ketenanganku? Kakiku gemetar saat berjalan ke dapur, mencoba menenangkan diri dengan secangkir kopi hangat. Tapi pikiranku terus berputar. Apakah ini bentuk ancaman? Atau hanya permainan mental yang entah kenapa kembali diarahkan padaku? Aku menenangkan diri, mencoba membungkus ketakutan dengan logika. Aku mengganti nomor, menghapus pesan itu. Tapi, rasa was-wasnya tak mudah hilang.
Perasaan diikuti, diawasi, muncul sejak hari itu. Di pasar, aku merasa seseorang mengamatiku dari kejauhan. Di jalan, langkah kaki terasa seperti gema langkah orang lain yang terus menguntit dari belakang. Ketakutan itu tumbuh seperti jamur di dinding lembab, pelan, tapi pasti menggerogoti akal sehatku. Beberapa malam setelahnya, aku menemukan secarik kertas terselip di bawah pintu rumah kontrakanku. Tulisannya dengan spidol merah. Kau pikir hidupmu akan tenang setelah mencampakkan suamimu? Perempuan tak tahu diri. Aku terduduk lemas di lantai. Air mataku kembali jatuh tanpa suara. Aku merasa seperti hidup dalam labirin yang tak pernah berujung. Setelah semua keberanian yang kupupuk, semua luka yang kubalut sendiri, ternyata ancaman masih menyusup lewat celah-celah kecil yang tak pernah kuduga. Keesokan harinya, aku memberanikan diri ke kantor polisi untuk melapor. Petugas mencatat laporanku, tapi dari sorot matanya aku tahu mereka tak terlalu menanggapi. Selama tidak ada tindak kekerasan langsung, kami tidak bisa bertindak banyak, Bu, katanya, sambil menutup map laporan. Aku pulang dengan rasa hampa. Aku hanya perempuan biasa, tanpa kuasa, tanpa nama besar, dan tanpa pelindung. Dunia ini memang keras pada perempuan seperti aku, yang memilih melawan, yang berani berkata cukup. Hari-hari berikutnya kulewati dalam ketegangan. Tapi ada satu hal yang berubah. Aku tak mau lari lagi. Ketakutan ini memang nyata, tapi aku tak akan membiarkannya menguasai hidupku. Tidak lagi. Aku mulai memasang kamera kecil di depan pintu, mengunci jendela dengan baut tambahan, dan menghubungi beberapa teman lama untuk sekadar tahu kalau aku tidak sendirian. Lalu, datanglah hari yang paling mengejutkan. Aku sedang menyapu halaman kecil di pagi buta ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan kontrakanku. Jendela mobil terbuka perlahan, dan dari dalamnya turun seorang perempuan. Wajahnya tirus, matanya tajam, rambut panjang terurai rapi. Ia melangkah mendekat tanpa senyum. "Aku Laras," katanya. Suaranya tenang namun mengandung ledakan yang tak terlihat. "Aku istri baru Damar." Dunia seolah berhenti berputar. Istri baru? Jadi benar, ia sudah menikah lagi. Namun, mengapa dia di sini? Aku ingin bicara. Tapi bukan sebagai musuh. Aku hanya ingin kamu tahu sesuatu. Aku menatapnya curiga. Tapi rasa ingin tahu lebih besar daripada rasa takut. Kami duduk di bangku kayu depan rumah. Laras menarik napas panjang sebelum bicara. "Kamu pikir kamu satu-satunya korban Damar? Kamu bukan yang pertama, dan aku rasa aku juga bukan yang terakhir. Tapi kamu perempuan pertama yang meninggalkannya, yang berani." Aku tercengang. Ia membuka dompetnya, mengeluarkan selembar foto. Di sana tampak wajahnya dengan mata lebam. Luka di bibirnya masih tampak jelas. Dia mulai memukulku 2 bulan setelah kami menikah. Sama seperti cerita-cerita yang kudengar tentang kamu. Hatiku mencelos. Laras bukan musuh. Ia adalah aku dalam versi yang lebih baru. Aku menatapnya dengan iba dan juga kemarahan yang kembali menyala. "Aku ingin keluar," bisiknya. "Tapi aku takut. Aku dengar kamu berhasil. Aku ingin tahu bagaimana caranya." Aku menahan napas, lalu mengulurkan tanganku dan menggenggam tangannya yang dingin. Dengan ketakutan, Laras, tapi juga dengan keyakinan. Aku tidak keluar karena aku kuat. Aku keluar karena kalau tidak, aku akan mati di dalam. Dan di pagi itu, untuk pertama kalinya, aku merasa apa yang kulalui bukan sia-sia. Bahwa mungkin lukaku bisa jadi cahaya untuk perempuan lain yang masih terperangkap. Bahwa penderitaanku punya makna. Namun aku juga tahu, perjalanan belum usai, bahaya belum pergi, dan Damar belum benar-benar berhenti. Tapi kini, aku tak lagi sendiri, dan aku tak akan diam. Badai boleh datang lagi, tapi kali ini, aku siap berdiri. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua perempuan yang pernah dihancurkan dan sedang berjuang untuk pulih. Tapi untuk semua perempuan yang pernah dihancurkan dan sedang berjuang untuk pulih.
Hari-hari setelah pertemuan dengan Laras terasa seperti membuka lembaran baru yang penuh luka lama. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap tangis yang ia tahan di ujung matanya, menggores ulang bagian-bagian hatiku yang selama ini sudah kukira telah sembuh. Tapi ternyata, luka perempuan yang tersakiti tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya belajar menyamar. Laras mulai sering datang ke rumah kontrakanku. Kami bicara panjang, kadang hingga malam menjelang. Ia bercerita bagaimana Damar mulai berubah setelah pernikahan. Bagaimana di depan keluarga ia tampak manis dan penuh perhatian. Tapi begitu pintu tertutup, rumah mereka berubah menjadi arena siksaan batin. Ada malam-malam di mana Laras terkunci di kamar mandi hanya karena menolak melayani keinginan Damar. Ada pagi-pagi di mana wajahnya bengkak, lalu ia harus pura-pura terjatuh dari tangga saat keluarga datang berkunjung. Dan semakin banyak yang ia ceritakan, semakin aku paham. Bukan hanya aku yang pernah terjebak. Ada banyak Rina dan banyak Laras di luar sana yang suaranya tenggelam oleh stigma, oleh rasa malu, oleh anggapan bahwa perempuan harus selalu mengalah demi mempertahankan rumah tangga. Sampai suatu malam, Laras datang dalam keadaan panik. Matanya sembab, bajunya lusuh, dan bibirnya pecah. Ia menggenggam tanganku erat, seperti anak kecil yang baru saja kehilangan arah. Aku kabur. Setelah dia cekik aku, bisiknya gemetar. Aku pikir aku akan mati malam ini, Rin. Aku memeluknya erat, merasakan tubuhnya bergetar hebat. Untuk sesaat, aku seperti melihat diriku sendiri di tahun-tahun lalu. Saat aku juga pernah lari dari rumah dengan tas plastik dan luka di hati yang menganga. Aku tahu rasanya dikhianati oleh orang yang kita kira akan melindungi kita. Malam itu aku menampungnya di kontrakan sempitku. Kami tidur di kasur tipis berdua, saling berbagi napas dan ketakutan. Di luar, hujan turun deras seperti ikut menangisi luka kami. Tapi di dalam, ada rasa hangat yang perlahan muncul. Rasa bahwa kami sedang menyalakan nyala kecil, satu yang mungkin bisa membakar seluruh ketidakadilan yang selama ini disembunyikan dunia. Keesokan harinya, kami pergi ke Lembaga Bantuan Hukum Perempuan. Dengan suara yang masih serak, Laras menceritakan semuanya. Tentang Damar, tentang pukulan-pukulan itu, tentang ancaman yang ia terima jika berani pergi. Petugas mendengarkan dengan serius, mencatat semuanya. Dan untuk pertama kalinya, kami merasa tidak sendiri. Namun ternyata, Damar tak tinggal diam. Ia mulai menyebarkan fitnah kemana-mana. Di media sosial, ia menulis seolah-olah Laras telah selingkuh. Ia menyebar foto-foto lama mereka berdua, memutarbalikkan kenyataan. Bahkan, ia mengunggah tangkapan layar pesan-pesan yang dipelintir agar terlihat seolah Laraslah yang gila dan kasar. Dia ingin menghancurkan citraku, kata Laras dengan mata kosong. Sama seperti dia menghancurkan milikmu dulu. Aku menggenggam tangannya erat. Biarkan dia bicara. Kita akan balas, tapi bukan dengan hinaan. Kita akan balas dengan keberanian. Aku tahu dunia tak akan langsung percaya pada perempuan. Terlalu banyak yang masih memihak pelaku, karena mereka lebih pandai menyamar. Tapi kami tak akan tinggal diam lagi. Kami mulai menulis. Di blog kecilku, aku mulai membagikan kisah kami. Bukan hanya tentang penderitaan, tapi tentang keberanian untuk bangkit. Tentang bagaimana rasa takut bisa berubah menjadi kekuatan ketika dibagi. Dan lambat laun, komentar demi komentar masuk. Dari perempuan-perempuan lain. Dari korban yang selama ini bungkam. Ada yang dari kota besar, ada yang dari desa terpencil. Semuanya bersuara. Mereka bilang, aku pernah mengalaminya juga. Mereka berkata, aku kira aku sendiri. Dan malam demi malam, kami membaca kisah mereka sambil menangis. Tangis yang bukan karena kesedihan semata, tapi juga karena harapan. Namun badai terakhir belum berlalu. Suatu pagi, saat Laras sedang pergi ke pasar, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang penuh amarah dan tawa licik. Kau pikir bisa selamatkan dia dariku, Rina? Kau pikir kau bisa menangkan pertarungan ini? Tunggu saja, aku akan buat hidup kalian hancur.
Aku berdiri membeku. Suara itu tak salah lagi. Itu Damar. Nada bicaranya tak seperti dulu yang pura-pura lembut. Kini ia menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Aku tahu satu hal. Kami sedang berada di ujung tanduk. Dan pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Tapi kali ini, aku tidak akan lari. Dan aku tidak akan biarkan Laras jatuh sendirian. Aku sudah pernah dihancurkan olehnya sekali. Tapi dari reruntuhan itu, aku telah membangun diriku kembali. Lebih kuat. Lebih berani. Dan jika ini harus berakhir dalam perang terbuka, maka aku akan berdiri paling depan. Demi diriku. Demi Laras. Demi semua perempuan yang pernah dikira tak akan berani melawan. Demi semua perempuan yang pernah dikira tak akan berani melawan. Itulah alasan kenapa pagi itu aku berdiri di depan kantor hukum, menggenggam map berisi bukti kekerasan, pesan ancaman, dan tangkapan layar fitnah yang disebar Damar. Ini bukan lagi soal pembelaan diri. Ini tentang perlawanan. Perlawanan atas ketidakadilan yang terlalu lama ditoleransi hanya karena pelakunya memakai jas, punya pekerjaan tetap, dan mampu bicara manis di depan umum. Laras berdiri di sampingku. Wajahnya masih menyimpan trauma, tapi juga api yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia bukan lagi perempuan yang menangis di pintu rumah kontrakanku malam itu. Ia adalah perempuan yang telah belajar bangkit dengan bekas luka sebagai mahkota keberanian. Kami masuk ke ruang konsultasi hukum. Seorang pengacara perempuan menyambut kami dengan senyum hangat. Setelah mendengar semua kronologi yang kami ceritakan, ia menatap kami lama. "Kalian tidak sendiri, dan kalian tidak salah," katanya tegas. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti pelukan hangat setelah bertahun-tahun kedinginan di lorong yang gelap. Proses hukum kami mulai. Laporan resmi dilayangkan. Bukti-bukti disusun. Saksi-saksi dihubungi. Dan tentu saja, Damar mulai gelisah. Ia datang ke rumah ibuku, memohon agar aku menarik laporan. Ia menghubungi saudara-saudaraku, mencoba memutarbalikkan keadaan, seolah-olah aku menyeret namanya hanya karena dendam masa lalu. Bahkan ia sempat datang langsung ke kontrakan, berdiri di depan pagar dengan mata merah dan tangan mengepal. "Kamu tega, Rina? Kamu ingin aku dipenjara?" teriaknya dari luar pagar. Aku berdiri di balik tirai, menatapnya dengan hati yang tak lagi gemetar. Aku ingat betul, dulu aku selalu ketakutan jika ia menaikkan suara. Tapi sekarang, yang kurasakan hanya iba. Iba karena ia tak pernah belajar, tak pernah berubah. Dan lebih dari itu, karena ia tak tahu bahwa perempuan yang ia injak dulu kini berdiri di sisi hukum yang benar. Aku tak membuka pagar, tak menjawab teriakannya. Laras memegang tanganku, memberikan dukungan dalam diam. Beberapa hari kemudian, dunia seperti berbalik arah. Sebuah video berdurasi 2 menit menyebar di media sosial. Video itu menampilkan Damar sedang membentak Laras, menyebutnya dengan kata-kata kotor, lalu menendang meja hingga hampir mengenai tubuh perempuan itu. Video itu direkam diam-diam oleh tetangga Laras yang selama ini hanya mengamati. Dan hari itu, kebenaran mulai bersuara. Komentar publik langsung membanjiri unggahan tersebut. Warganet marah. Mereka menyebut Damar monster. Mereka mengulangi kalimat-kalimat yang dulu aku tangisi sendiri. Dia terlihat baik di luar, tapi ternyata mereka mendukung Laras dan secara tidak langsung mendukungku juga. Banyak akun anonim mengirim pesan padaku, menceritakan pengalaman mereka, berterima kasih karena kami berani bersuara. Namun, tak semua membela. Ada juga yang mencibir. Ngapain buka aib rumah tangga ke publik? Perempuan zaman sekarang nggak tahu diri. Kalau istri patuh, suami nggak akan begitu. Tapi komentar seperti itu tak lagi menggoyahkanku. Aku sudah terlalu sering disalahkan, terlalu kenyang menerima tuduhan, hingga kini tak satu pun dari mereka bisa menembus dinding keyakinanku. Hari sidang pertama tiba. Aku dan Laras duduk berdampingan. Damar datang dengan pengacara yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini bukan untuk menggugat, tapi untuk membela diri dari laporan pidana. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia tidak lagi tampak seperti pria angkuh yang pernah membentakku karena tak memenuhi keinginannya. Hakim membuka persidangan dengan membaca dakwaan.
Laras dipanggil sebagai saksi utama. Suaranya sempat bergetar, tapi ia tetap berbicara. Ia menceritakan semua yang dialaminya, tanpa dilebihkan, tanpa dikurangkan. Lalu aku dipanggil. Aku menatap Damar sebelum berdiri. Di dalam hatiku masih ada sisa-sisa luka, tapi juga kemenangan kecil yang telah tumbuh diam-diam. Di depan majelis hakim, aku berkata, "Saya dulu memilih diam karena takut, tapi sekarang saya bicara karena tahu. Diam hanya memperpanjang penderitaan. Lelaki ini bukan korban. Ia adalah pelaku yang selama ini bersembunyi di balik norma dan kehormatan keluarga." Hening. Hanya bunyi mesin pendingin udara yang terdengar. Tapi di dadaku, detak jantung memukul-mukul seperti jenderang perang. Di luar persidangan, berita ini mulai ramai dibicarakan. Media lokal menulis kisah kami. Ada yang menyoroti keberanian kami. Ada juga yang mempertanyakan niat kami. Tapi bagi kami, ini bukan tentang ingin terkenal atau menang. Ini tentang menghentikan rantai kekerasan yang diwariskan secara turun-temurun. Satu malam, Laras duduk di sampingku, memandang langit gelap dari jendela kecil kontrakan. "Kamu tahu, Rin," katanya pelan, "seandainya dulu kamu tetap diam, mungkin aku tak akan pernah bisa keluar." Aku menoleh, menatapnya penuh haru. "Kita diselamatkan oleh keberanian perempuan lain," lanjutnya. "Dan sekarang, giliran kita menyelamatkan yang lain." Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Dalam diam kami tahu, perjuangan ini belum selesai. Tapi kami sudah tak takut lagi. Kami telah berdiri di tempat yang dulu tak pernah berani kami bayangkan. Dan jika esok badai datang lagi, kami akan tetap berdiri. Bersama. Dalam luka. Tapi juga dalam cahaya. Dan jika esok badai datang lagi, kami akan tetap berdiri. Bersama. Dalam luka, tapi juga dalam cahaya. Hari demi hari, proses hukum terus berjalan. Ada tekanan, ada intimidasi halus, ada tatapan sinis di ruang sidang, dan komentar keji dari orang-orang yang tak tahu apa-apa, tapi sok merasa paling benar. Tapi kami bertahan, dengan napas tersengal, dengan mata lelah, tapi kami bertahan. Laras mulai menata hidupnya pelan-pelan. Ia diterima bekerja di sebuah komunitas pemberdayaan perempuan korban KDRT. Ia membantu mereka menulis laporan, menemani mereka ke rumah sakit, dan kadang hanya duduk mendengarkan. Karena ia tahu, kadang yang paling dibutuhkan hanyalah seseorang yang benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi. Aku sendiri kembali menulis. Tulisan-tulisanku yang semula hanya catatan luka kini berubah menjadi suara perlawanan. Aku diundang berbicara di berbagai forum, diundang menjadi narasumber untuk siaran radio lokal, bahkan diminta mengisi pelatihan untuk relawan hukum yang ingin mendampingi korban kekerasan rumah tangga. Dan pada suatu siang yang cerah, setelah berbulan-bulan proses sidang yang menguras tenaga dan air mata, putusan itu akhirnya dibacakan. Damar dinyatakan bersalah. Ia dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan, karena terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dan psikologis terhadap Laras. Hakim menolak semua pledoi pembelaan yang menyebut bahwa itu hanyalah masalah rumah tangga biasa. Saat hakim mengetukkan palu, aku menggenggam tangan Laras begitu erat. Tangisnya pecah, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, keadilan benar-benar berpihak padanya. Kami tidak bersorak, kami tidak melonjak bahagia. Kami hanya saling berpelukan dalam sunyi yang penuh makna. Setelah sidang selesai, Damar sempat menatapku sebelum dibawa keluar oleh petugas. Wajahnya kusam. Tak ada lagi aura kesombongan. Ia tak berkata apa-apa. Tapi dari sorot matanya, aku tahu. Ia akhirnya mengerti. Bahwa tidak semua perempuan bisa diinjak, ditindas, lalu dibiarkan hancur tanpa suara. Beberapa bulan setelah itu, hidup kami mulai benar-benar berubah. Laras pindah ke kota lain dan membuka pusat konsultasi kecil untuk para perempuan yang ingin keluar dari hubungan toksik. Ia mengundangku sebagai pembicara tetap. Kami rutin mengadakan pertemuan bulanan, menghadirkan para penyintas dari berbagai daerah.
Aku pindah dari kontrakan sempit itu ke rumah kecil hasil tabunganku sendiri. Tidak mewah, tapi cukup untuk merasa aman. Cukup untuk merasa hidup. Suatu sore, aku duduk di halaman rumah, membaca kembali tulisan lamaku. Tentang malam-malam saat aku menangis di pojok kamar. Tentang hari-hari saat aku merasa seperti perempuan, paling gagal di dunia karena tak bisa membahagiakan suami. Tapi kini, aku tahu, aku bukan gagal. Aku hanya terluka. Dan luka bukan aib. Ia adalah bukti bahwa aku pernah berjuang. Anak-anak kecil tetangga bermain di depan pagar rumah, tertawa-tawa. Salah satu dari mereka, anak perempuan berusia 6 tahun, berlari ke arahku dan berkata, "Tante Rina, aku pengen jadi penulis kayak Tante." Aku tersenyum. Ada harapan baru di matanya. Harapan yang dulu sempat hilang dari mataku sendiri. Aku melihat langit yang mulai temaram. Angin sore menyapu wajahku perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa bebas.